Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi wa istanna bi sunanihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajalul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimatil karimat, a'azzanallahu wa iyyakunna ajmain. Segala puji bagi Allah yang memudahkan kesempatan untuk meningkatkan amal saleh dan melipatkan pahala di hari yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, di bulan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keikhlasan supaya amal tersebut bisa diterima oleh Allah Jalla fi'ula, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang selalu istiqamah di atas semua kebaikan yang kita lakukan. Hari ini insyaallah kita masuk bab yang keempat dari kitab Adabud Dunya Waddin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu wa ghafarallahu lahu dzunubah, yaitu adabud dunia. Kita akan membahas tentang adabud dunia. Di bab pertama kita bahas tentang adab akal, di bab kedua kita bahas tentang adab ilmu, di bab ketiga kita bahas tentang adab agama, dan di bab keempat ini kita akan bahas tentang adab dunia, tentang adab dunia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Jalla fi'ula, kata beliau, kata Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah, i'lam, kata beliau, perlu diketahui atau ketahuilah, kekuasaan Allah terlaksana dan hikmahnya telah sampai. Kekuasaan Allah terlaksana dan hikmah Allah telah sampai. Apa hikmah yang beliau maksudkan di sini? Apa kekuasaan yang ingin beliau jelaskan di sini? Beliau menyebutkan Allah menciptakan makhluk dengan aturannya dan membuat mereka dengan takdirnya. Jadi Allah telah mentakdirkan dengan takdirnya bahwa kita adalah di antara salah satu makhluk yang diciptakan. Manusia adalah salah satu hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, Allah menciptakan hamba ini dengan takdirnya dan mengatur dengan aturan Allah. Semuanya untuk apa? Allah yang tahu hikmahnya. Dia menciptakan mereka dalam keadaan butuh dan membuat mereka dalam keadaan lemah. Jadi di antara hikmah dalam penciptaan manusia adalah manusia ini jamaah diciptakan oleh Allah Jalla fi'ula dalam keadaan selalu butuh kepada sesuatu. Makhluk yang paling butuh dalam kehidupan ini adalah manusia. Banyak sekali kebutuhannya. Selain manusia ini diciptakan oleh Allah Jalla fi'ula dalam keadaan sangat membutuhkan kepada pihak yang lain, sesuatu yang lain, manusia ini juga diciptakan dalam keadaan lemah. Jadi manusia punya dua sifat dalam penciptaannya. Pertama apa? Sangat butuh. Kedua, sangat lemah. Pertanyaannya, kenapa Allah ciptakan manusia sangat butuh? Kenapa Allah ciptakan manusia sangat lemah? Kata beliau, Allah membuat kita merasakan bahwa dialah pencipta dengan kekuasaannya. Jadi kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan butuh, dalam keadaan lemah. Itu agar kita selalu merasa butuh kepada Allah, tidak menjauh kepada Allah. Agar kita dekat kepada Allah, agar kita tidak pernah lalai dari Allah. Makanya Allah ciptakan kita dengan sifat yang selalu butuh. Allah ciptakan kita dengan sifat yang selalu memiliki lemah. Saat ini kuat, tiba-tiba lemah, tiba-tiba berubah mood dan sebagainya. Hal itu agar kita bersandar kepada Allah yang maha kuat. Dan Dia memberitahu kita bahwa Dia yang maha pemberi rezeki. Setelah Allah ciptakan fisik kita ini lemah dan kita punya sifat selalu butuh, Allah ternyata ngasih tahu bahwa dirinya adalah Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Atau dengan nama yang lain Ar-Razik, pemberi rezeki. Allah kasih tahu itu.
Allah juga kasih tahu bahwa dia Al-Ghani, yang maha kaya. Allah beritahu kita semua itu jemaah. Dia memberitahu kita bahwa dia pemberi rezeki, bahwa dia yang maha kaya. Lalu kita mematuhi dan menaatinya. Karena apa? Kita butuh tadi kepada dia. Kita butuh kepada hajat kita agar dipenuhi oleh Allah. Dan kita lemah, kita butuh untuk dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cinta dan takut, akhirnya kita kembali kepada Allah. Kita minta kepada Allah, kita berharap kepada Allah. Maka kata beliau, kami mengakui kekurangan kami dan kelemahan kami dan kebutuhan kami. Kemudian kata penulis, dia menciptakan manusia paling banyak kebutuhannya dibanding dengan semua makhluk hidup. Jadi Allah menciptakan banyak sekali makhluk hidup. Ada jin, ada malaikat, ada hewan dan sebagainya. Tumbuh-tumbuhan dan lainnya. Tetapi dari semua ciptaan Allah ini, makhluk hidup yang paling banyak kebutuhannya siapa? Manusia. Kita jemaah. Kita manusia paling banyak kebutuhannya. Ingin ini, ingin itu, punya ini, ingin tambah itu, belum punya ini, pengen punya warna ini, pengen punya warna itu, punya bentuk ini, pengen punya bentuk itu. Kita yang paling banyak kebutuhan jemaah. Karena di antara makhluk hidup, itu ada yang bisa hidup mandiri dengan sendirinya. Malaikat bisa hidup tanpa manusia, dan sebagainya. Sementara kita butuh kepada yang lain. Butuh kepada hewan, butuh kepada tumbuh-tumbuhan, bahkan kita butuh kepada api dan sebagainya. Di antara makhluk lain ada yang mandiri, ada yang hidup sendiri, tidak membutuhkan makhluk hidup lainnya yang sejenis. Sedangkan manusia, kata beliau, mempunyai kecenderungan secara alami untuk membutuhkan sejenisnya. Lelaki butuh wanita, wanita butuh lelaki. Suami butuh istri, istri butuh suami. Suami istri butuh anak, anak butuh orang tua. Tetangga butuh bantuan tetangga. Pasien butuh dokter, dokter butuh pasien. Semuanya saling butuh jemaah. Maka ini manusia tipenya sangat butuh, sangat lemah. Meminta pertolongan adalah sifat yang melekat pada kecenderungan alamiah dan susunan yang berada pada substansinya. Jadi karena lemahnya manusia, karena sangat butuhnya, banyaknya keperluan dia, akhirnya dia mempunyai sifat yang identik dengan manusia. Apa itu? Suka minta bantuan, suka minta tolong, dan sebagainya. Maka tidak adalah manusia yang merasa bisa hidup sendiri kecuali dia adalah manusia yang sombong. Jadi kita ini lemah jemaah. Makanya beliau sebutkan di sini, beliau membawakan ayat dari surat An-Nisa, surat keempat, ayat yang ke-28. Allah mengatakan, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan lemah. Lemah jemaah. Sekuat apa? Sekekar apapun, sekaya apapun, setinggi apapun jabatannya, sepower apapun tenaganya, dia lemah. Dia lemah. Makanya penulis sebutkan di sini, maksudnya lemah untuk bersabar menahan kebutuhannya. Kalau dia adalah orang yang kuat, mungkin dia mengatakan, enggak, saya kuat, saya sehat, saya fisiknya luar biasa, saya punya tenaga, punya jabatan, punya harta. Saya tidak butuh kepada yang lain, saya kuat. Pasti dipatahkan oleh perbuatannya sendiri. Dia tidak bisa bersabar untuk menahan kebutuhannya dan memikul kelemahannya. Kena debu sedikit, bersin. Panas sedikit, bersin. Dingin sedikit, bersin. Manusia, masak, bersin. Karena manusia adalah makhluk yang paling banyak kebutuhannya, kata beliau, rahimahullah. Dibandingkan makhluk hidup yang lain, maka kelemahan manusia itu paling nampak. Jadi gini jemaah, rumusnya ini, semakin banyak kebutuhan seseorang, semakin nampak kelemahannya. Semakin banyak, ini rumus pegang, semakin banyak kebutuhan seseorang, semakin nampak kelemahannya. Karena kebutuhan itu adalah tanda lemahnya seseorang. Karena berhajat terhadap sesuatu berarti membutuhkan sesuatu, kata beliau. Membutuhkan sesuatu berarti lemah tentang sesuatu tersebut. Orang kaya butuh orang miskin. Orang miskin butuh orang kaya. Pembeli butuh pedagang. Pedagang butuh pembeli. Dan seterusnya. Makanya salah satu dari ahli hikmah dahulu berkata,
Beliau mengatakan, salah satu ahli hikmah mengatakan, istighna'uka 'ani syai' khairun min istighna'ika bihi. Kebutuhanmu terhadap sesuatu itu lebih baik daripada kebutuhanmu terhadap sesuatu itu. Kebutuhanmu terhadap sesuatu itu lebih baik daripada kebutuhanmu terhadap sesuatu itu. Ini tidak harus ya, ucapan beliau ini. Ini rumusnya tidak harus, tidak mutlak. Kadang-kadang demikian. Jadi maksud beliau adalah kebutuhanmu terhadap sesuatu lebih baik daripada kebutuhanmu terhadap sesuatu itu. Maksudnya adalah kita bersikap hanya ingin tetapi tidak merasa penting sekali kepada sesuatu, itu jauh lebih baik. Karena semakin memelas kita jemaah, maka semakin tanda kita itu lemah semakin terlihat. Kata beliau, di mukadimah saya tidak akan banyak, nanti beliau akan paparkan poin setelah beberapa lembar berikutnya. Allah menghususkan manusia untuk memiliki kebutuhan yang paling banyak dan kelemahan yang paling nampak. Ini sifat khusus. Sebenarnya ini aib tapi bawa positif kalau digunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi Allah jadikan manusia ini memiliki dua sifat. Pertama adalah banyak kebutuhannya, dengan banyak kebutuhannya banyak pula nampak kelemahannya. Itu adalah kenikmatan dan kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Agar apa? Agar kehinaan, butuh dan kerendahan lemah mencegah mereka untuk melampaui batas karena kaya dan bersikap durhaka karena kuasa. Orang kalau nggak pernah sakit jemaah, sombong. Orang kalau nggak pernah susah melampau. Orang kalau selalu kuat semena-mena. Maka berarti di balik sifat kebutuhan, kelemahan ini ada nikmat dari Allah Jalla fi'ula. Karena melampaui batas berpusat dalam tabiatnya ketika mereka tidak membutuhkan dan kedurhakaan menguasainya. Maka di antara hal yang paling jarang diminta oleh orang-orang soleh, walaupun tidak masalah memintanya, karena Nabi pun dalam doa juga meminta. Tapi mereka jarang sekali minta kekayaan, minta kekuasaan. Karena khawatir mereka terbawa oleh kesombongan setelah mampu dan kaya. Jadi sabar di atas keadaan itu lebih baik. Karena kita tidak tahu takdir Allah kalau kita kaya, kalau kita berkuasa. Ketika mereka berkuasa, kata beliau mengatakan, ketika mereka tidak membutuhkan dan kedurhakaan mereka menguasainya ketika mereka berkuasa. Orang kalau udah tinggi jabatannya, ketika gunung semakin tinggi, apakah semakin dekat dia dengan tepian pantai? Jauh. Semakin tinggi gunung, semakin jauh dengan tepian pantai. Semakin tinggi jabatan seseorang, banyaknya manusia semakin jauh dengan orang-orang yang miskin, orang yang lemah. Karena dia akan mau dekat dengan apa? Awan. Mau dekat dengan apa? Dekat dengan langit dia kalau bisa. Tapi dia tidak akan mampu mendekat dengan langit. Gunung setinggi apapun tidak mampu mendekati langit. Tentang sifat manusia, kalau dia mampu, kalau dia kaya, kalau dia kuasa semena-mena, Allah sebutkan di dalam surat Al-Alaq ayat yang ke-6 dan ke-7. Allah mengatakan, Kalla innal insana layatgha. Sekali-kali tidak. Sungguh manusia itu melampaui batas. Kapan ya Allah dia melampaui batas? Allah mengatakan, Ar-ra'ahu istaghna. Kalau dia melihat dirinya serba cukup. Kalau melihat dirinya serba cukup, tak butuh kepada fulan, tak butuh kepada fulanah, enggak butuh kepada tetangga ini, enggak butuh kepada belajar ilmu agama, enggak butuh ini dan itu. Kenapa? Ar-ra'ahu istaghna. Karena dia tertipu dunia melihat dirinya serba cukup. Jadi kalau Allah berikan kondisi kita saat ini, yang penting dari sebuah keadaan itu adalah ridha. Wa as'aluka ridha ba'dal qada, kata Nabi dalam doanya, dan aku mohon kepadamu ya Allah agar engkau berikan kepadaku sifat ridha terhadap takdir yang kau ciptakan kepada diriku. Kata penulis, kemudian agar sesuatu yang paling kuat menjadi saksi akan kekurangannya dan menjadi dalil yang paling terang tentang kelemahannya, yaitu agar Allah juga menjadi saksi bahwa manusia itu lemah.
Salah satu ahli adab di sini maksudnya adalah ahli sastra ya. Ahli adab di sini maksudnya ahli sastra. Menyandungkan syair Ibnu Ar-Rumi. Dia mengatakan, "A'ayyartani bin naqsi wan naqsu syamilu wa man zal ladzi yu'tal kamalu fayakmulu wa ashhadu anni naqisun ghayra annani idza kisa bi qaumun katsirun taqallalu tafadala hadzal khalqu fil fadli wal hija wa fi ayyi ma hadzaini anta mufaddalu walau manahallahu al-kamala ibna adami la khalladahu wallahu ma syaa yaf'alu." Apakah engkau mencelaku karena aku punya kekurangan? Padahal kekurangan itu merata pada semua orang. Siapa yang diberi kesempurnaan? Apakah ada? Sehingga dia sempurna, ada atau tidak? Tidak ada. Aku bersaksi, ya, aku katakan bahwa aku memiliki kekurangan. Hanya saja jika aku dibandingkan dengan banyak orang, maka kekurangan mereka lebih banyak, kekuranganku lebih sedikit. Makhluk ini bersaing dalam kelebihan dan keutamaan dan akal. Jadi kita itu berlomba, manusia semuanya berlomba, siapa yang paling lebih amal solehnya, siapa yang paling utama akalnya, paling berilmu. Dari dua hal itu mana kelebihan kita? Mana kelebihan kita? Jawab masing-masing. Seandainya Allah memberikan kesempurnaan kepada anak cucu Adam, yaitu manusia, maka dia akan mengekalkannya. Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Maksud beliau, kalau seandainya manusia itu tidak ada aib, semuanya sempurna, mungkin mereka hidup di dunia ini akan kekal. Tapi sempurna itu di mana jemaah? Milik penduduk mana sempurna itu? Penduduk surga. Penduduk surga yang miliki kesempurnaan. Kekal penduduk surga dan neraka. Tapi yang sempurna adalah penduduk surga. Tentunya yang maha sempurna adalah Allah Jalla fi'ula. Kata beliau, karena Allah menjadikan manusia sangat membutuhkan dan sangat nampak kelemahannya, maka dia menjadikan sebab-sebab untuk mendapatkan kebutuhan dan menjadikan upaya-upaya untuk menghilangkan kelemahan. Jadi Allah tadi di awal kita sebutkan, Allah ciptakan kita dalam keadaan membutuhkan dan sangat lemah. Dan kebutuhan kelemahan ini ada sebabnya, tapi juga ada solusinya, maksudnya begitu. Dia menunjukkan dengan akal dan menunjukkan dengan kecerdasan. Allah mengatakan di sini, beliau bawakan dalil surat Al-A'la, yaitu Sabbihis pada ayat yang ketiga, "Walladzi qaddara fahada." Dan dialah Allah yang mengatur keadaan manusia, diatur begini, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kuat, ada yang lemah, ada lelaki, ada wanita, ada kecil, ada besar, dan seterusnya. Fahada. Kemudian Allah yang beri petunjuk. Allah yang atur. Jadi kalau jamaah saat ini yang hadir, bisa hadir hari ini jamaah, itu hidayah. Hidayah. Nikmat ini jamaah. Nikmat. Di saat orang-orang bergelut untuk meraih dunia, ternyata hari ini kita mulai mempelajari bahwa dunia itu ada adabnya. Bahwa dunia itu bagaimana kita menyikapinya. Ini nikmat. Walladzi qaddara fahada. Allah yang mengatur, Allah yang berikan petunjuk. Karena itu salah satu ulama tabi'in Al-Imam Mujahid di sini beliau mengatakan maksud dari ayat ini adalah yaitu walladzi qaddara fahada, maksudnya adalah dia mengatur keadaan penciptaan manusia, lalu dia pula yang memberi petunjuk kepada manusia baik ke jalan benar maupun ke jalan yang buruk. Jadi manusia itu tidak pernah tidak dapat hidayah. Semua manusia sudah dapat hidayah. Hanya saja dia terima atau dia tolak. Dia terima atau dia tolak. Itu saja. Allah katakan di sini dalam surat Al-Balad. Allah mengatakan, setelah Allah mengatakan alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain, apa kata Allah? Wa hadainahun najdain. Dan kami telah tunjukkan dia dua jalan. Apa itu dua jalan? Para ulama mengatakan di antaranya sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, di sini beliau bawakan tafsir itu, dua jalan itu adalah maksudnya jalan kebaikan dan jalan buruk. Semua yang lahir sudah ditawarkan.
Ini jalan baik, ini jalan buruk. Tinggal kita yang milih. Jalan buruk ini adalah kecondongan hawa nafsu. Tapi jalan kebaikan ini adalah yang dibutuhkan hawa nafsu. Maka kemarin di majelis hari sebelumnya saya katakan kepada muslimat yang lain bahwasanya kita hidup di dunia ini, perhatikan, kita hidup di dunia ini bukan untuk meridoi jiwa kita. Ini tulis, ini rumus hidup. Kita hidup di dunia ini bukan untuk meridoi jiwa kita, atau bahasa lain, kita hidup di dunia ini bukan untuk menjadikan jiwa kita ridho, tapi kita hidup untuk menjadikan jiwa kita diridhoi oleh Allah. Paham makna ini jemaah? Kita hidup di dunia ini bukan untuk menjadikan diri kita ridho, bukan untuk kita beramal agar diri kita ridho, meridhoi diri kita, bukan. Karena kalau kita beramal agar diri kita ridho, hancur jemaah, urusan dunia, urusan akhirat apalagi. Tapi kalau kita hidup agar mencari ridho Allah, gimana agar Allah ridho, gimana agar Allah sayang, gimana agar Allah merahmati, inilah yang menjadi tolak ukur kebahagiaan seorang hamba jemaah. Ingat, kita punya gadget, kita punya motor, ada yang punya mobil. Gadget tadi, handphone tadi, motor tadi, mobil tadi dibuat oleh pabrik tertentu. Siapa yang paling tahu ketika pabrik ini bermasalah? Siapa yang paling tahu solusinya? Ketika handphone, motor, dan mobil tadi bermasalah, siapa yang tahu solusinya? Pabriknya. Kita ini diciptakan oleh Zat yang Maha Perkasa, yang Maha Tahu, yang Maha Bijaksana. Kalau kita bermasalah, siapa yang lebih tahu dengan kebaikan jiwa ini? Allah. Allah jemaah. Ya, ini penting jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika salju itu atau es itu, batu es tersebut, dia memilih untuk hidup di musim panas, apa yang terjadi? Lebur, cair. Tapi kalau dia bertahan pada lingkungan yang dingin, dia tetap akan menjadi apa? Es. Paham jemaah? Ya, bahasa saya memang agak sulit untuk sebagian orang. Tapi saya kira ibu-ibu di Bengkong ini cerdas semua. Ya, tidak perlu ditafsirkan lebih. Jadi kalau maksudnya adalah kalau kita keluar dari zona aman kita sebagai hamba Allah, kita tidak akan jadi aman. Tapi kalau kita tetap, oh saya manusia, saya lemah, saya butuh, saya punya Khalik pencipta, maka saya akan kembali kepada Khalik, berarti kita tetap dalam zona aman dan zona nyaman. Kita akan selalu bahagia. Jadi semua manusia diberikan Allah jalan hidayah dan jalan keburukan. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Kata beliau, karena akal menjadi petunjuk terhadap sebab-sebab untuk mendapatkan kebutuhan, maka Allah menjadikan keberhasilan dan kemenangan tergantung pada pembagian takdirnya agar mereka tidak bersandar kepada akal dan mendapat rezeki, dan tidak bersandar kepada kecerdasan untuk menghilangkan kelemahan, agar cinta dan takut kepadanya terus kontinu berterusan, serta tampak bahwa dia maha kaya dan maha kuasa. Maksud dari ucapan beliau ini adalah, tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah telah tunjukkan dua jalan kepada manusia, tinggal dia yang milih mau yang baik mau yang buruk. Tapi ingat, akal ini cuma sarana. Akal ini cuma sarana. Yang menjadikan seorang mulia di hadapan Allah itu bukan ukuran akalnya, tapi efek dari akalnya. Tidak semua orang pintar masuk surga. Tidak semua orang yang cerdas, jenius, selamat dari azab Allah. Tidak. Tetapi yang menjadi tolak ukur setelah itu, akal yang ada, yang diberikan pada masing-masing kita, kemana arahnya? Kemana dia membawa kita? Apakah akal ini meninggi seperti gunung yang lupa kepada akarnya, yang tertancap lebih dalam, padahal gunung itu harus sadar bahwa bagian gunung yang tertancap di bumi itu jauh lebih tinggi, lebih panjang daripada yang nampak di muka bumi. Dan janganlah pohon yang menghasilkan banyak buah
atau tanaman yang menghasilkan banyak bunga, lupa bahwa dia punya akar. Kalau tanpa akar dia akan jatuh, layu, mati. Maka tolak ukur kita jamaah adalah bukan tentang siapa yang paling banyak diberikan rezeki, bukan. Dan dari sekian para nabi hanya dikit nabi yang kaya. Banyak di antara mereka miskin dan papa. Kata beliau, bisa jadi hal ini tidak bisa dipahami oleh orang yang berprasangka buruk terhadap Tuhan hingga hal ini menjadi jalan kesesatan. Jadi orang yang tidak paham kepada Rabb-nya, tentang keputusan Rabb-nya, dia mengukur segala sesuatu dengan akalnya jemaah. Kemudian beliau bawakan syair yang diucapkan, disenandungkan oleh Al-Imam atau oleh Ar-Rawandi. Beliau sebutkan di sini, Subhana man anzala al-ayyama manzilaha wa sayyara an-nasa marfudan wa marmuqa fa'akilun fatinun a'yad madhahibuhu wa jahilun kharikun talqahu marzuqa dhalika alladhi taraka al-albaba hairatan wa sayyara al-akila an-nahira zindiqa. Kata beliau, Maha Suci Allah yang menempatkan hari pada tempatnya masing-masing dan menjadikan manusia ada yang dibuang yaitu dihinakan, ada pula yang dihormati. Ada orang yang berakal pendapatnya melemah. Tadi orangnya berakal tapi tiba-tiba nggak didengar. Ada pula orang yang bodoh dan dungu, engkau melihatnya mendapatkan rezeki. Tadi ada orang yang pernah dengar nggak? Pemberi seminar, pemberi motivasi, cara melancarkan dagangan, cara dapat omset. Siapa yang lebih kaya, dia atau yang berlatih? Siapa yang lebih kaya ataukah tidak semua ya, maksudnya gini. Apakah semua orang yang memberi seminar tadi lebih kaya daripada orang yang tidak ikut seminar? Ada orang yang tidak ikut seminar justru kaya. Jadi ini, maka kata beliau, Maha Suci Allah yang menjadikan manusia ada yang dibuang, ada yang dihormati. Sebagaimana beliau sebutkan di atas, Maha Suci Allah yang menempatkan hari pada tempatnya masing-masing. Jadi, kalau kita tahu bahwa konsep rezeki bukan dengan kecerdasan, ilmu, training, dan sebagainya, ini salah satu sebab, tapi tidak menjadi kepastian. Kalau kita mengerti hal itu, seperti yang dikatakan oleh para ulama, yaitu apa? Ketahuilah wahai manusia, cepatnya engkau bergerak tidak mempercepatkan rezeki. Cepatnya engkau bergerak tidak mampu mempercepat datangnya rezeki. Lambatnya engkau tidak akan menghalangi cepatnya rezeki. Makanya mereka mengatakan kalau seandainya rezeki itu berdasarkan kekuatan, maka burung pipit tidak akan mendapatkan rezeki kalah dengan burung elang. Ini umat al-Islam. Saya kira pelajaran ini penting sekali dalam hidup kita. Penting sekali dalam hidup kita. Kemudian kata beliau, jika persangkaan seorang berakal itu bagus, maka dia akan mengetahui apa saja yang bisa membuatnya menjadi orang yang sangat jujur, mengakui adanya Allah dan taat kepada Allah, atau menjadi orang yang ateis karena tidak percaya kepada Allah karena bersandar kepada akal. Alasan mereka apa? Malas. Alasan mereka apa? Maslahat. Kami berpegang teguh pada akal karena maslahatnya berdasarkan ini dan itu. Teori. Tidak semua teori dalam dunia ini bisa diterima jamaah. Seperti halnya wudhu, kan begitu ya? Orang buang angin, kemudian dia berwudhu. Apakah yang dibasuh di anggota wudhu tersebut ada bagian yang keluar angin? Tidak ada. Tidak ada sama sekali jamaah. Tidak ada sama sekali. Karena di antara alasan kemaslahatan ada yang tampak, ada yang tersembunyi, dan ada yang disembunyikan. Jadi orang mengatakan kami melakukan ini dan itu untuk cari maslahat. Padahal maslahat itu tidak hanya diukur kepada yang terlihat. Kadang diukur kepada yang tersembunyi. Yang tersembunyi itu apa? Yang kita tidak tahu, orang lain tahu. Atau yang disembunyikan, yang kita semua tidak tahu, tapi Allah yang tahu. Itu maslahat. Kita mengatakan, kenapa seorang harus bangun malam untuk sholat kepada Allah, untuk istighfar kepada Ar-Rahman, minta ampun kepada Allah, untuk apa?
Bukankah maslahatnya dia istirahat untuk aktivitas besok? Gitu kan harusnya akal berkata. Tapi Allah menyembunyikan maslahatnya. Ternyata maslahat dengan kita munajat di malam hari itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai hikmah yang diprioritaskan oleh Allah. Karena itu kata beliau di sini, Nabi bersabda, tapi hadisnya jamaah hadis dhaif, tapi makna hadisnya benar. Saya bacakan dulu, tapi hadisnya hadis dhaif. Persangkaan baik kepada Allah adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Ini hadisnya dhaif, lemah, tapi maknanya benar, yaitu bahwa baik sangka kepada Allah, husnuzon kepada Allah adalah bagian dari ibadah, Kemudian kata beliau, Allah menjadikan sebab-sebab kebutuhan dan upaya-upaya menghilangkan kelemahan berada di dunia sebagai negeri taklif dan amal. Jadi dunia ini adalah negeri yang kita sangat selalu butuh. Selalu butuh dunia ini kita. Semapan apapun hidup kita, secukup apapun hidup kita, pasti butuh. Dan dunia ini adalah juga negeri yang menjadikan kita selalu lemah. Lemah jemaah. Banyak kegiatan, lemah. Banyak istirahat, lemah. Kurang tidur, ngantuk. Banyak tidur, ngantuk. Itu pengalaman sekali anak pesantren. Kalau banyak kurang tidur, aduh capek kali ngantuk. Pas banyak tidur, mau tidur lagi. Nah ini di dunia memang begini. Karena dunia ini negeri beban untuk beramal saleh. Sedangkan akhirat adalah negeri penetapan dan pembalasan. Dan ingat jamaah, tidak ada perbuatan tanpa balasan. Tidak ada. Kalau kita bermain dengan api, meletakkan tangan kita ke api, kita akan terbakar. Mencelupkan tangan kita ke air, kita akan basah. Tidak ada yang tanpa balasan jamaah. Oleh karena itu, manusia harus menggunakan porsi kesungguhan karena dia harus berbekal dan dari dunia menuju akhirat. Jadi orang yang dikatakan sungguh-sungguh dalam hidup adalah orang yang memulai hidupnya garis startnya di dunia, kemudian garis akhirnya surga Allah Jalla fi'ula. Kalau bisa ketika kita melangkahkan kaki kiri dari dunia, sebisa mungkin kaki kanan langsung menginjak surga Allah Jalla fi'ula. Karena dia harus berbekal dan dari dunia menuju akhirat. Dan dia juga harus menjaga tingkah lakunya di dunia ketika dia membutuhkannya. Jadi gini, kita ini kan tadi banyak kebutuhan di dunia. Tapi kalau kita tidak punya adab, tidak punya tingkah laku di dalam dunia ini, apakah akan dapat apa yang kita inginkan? Tidak. Karena kalau kita kerja di sebuah tempat, tidak punya adab di tempat tersebut, tidak ada etika di tempat tersebut, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari pemilik perusahaan itu. Sedangkan dunia ini jamaah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus punya tingkah laku di dunia. Di rumah kita saja kita tidak bisa semena-mena. Di kendaraan kita saja kita tidak bisa suka-suka saya, nggak bisa. Apalagi kita hidup di dunia. Hal itu tidak bertentangan dengan penjelasan kami di depan. Beliau menjelaskan di bab sebelumnya, apa itu? Kita harus hati-hati dengan dunia. Tapi kalau kita bersikap mengambil dunia itu tidak salah sebenarnya. Cuman hati-hati dengan sikap yang salah terhadap dunia. Nanti akan beliau singgung lagi. Kata beliau, hal itu tidak bertentangan dengan penjelasan kami di depan tentang membiarkan kelebihan dunia dan menahan nafsu agar tidak mencintai dunia. Bab sebelumnya. Bahkan orang yang mencintai dunia itu tercela. Dan orang yang mencari kelebihan dunia itu terhina. Cinta itu khusus tentang sesuatu yang melewati kadar kebutuhan. Sedang kelebihan itu dimaksudkan tentang sesuatu yang melebihi kadar kecukupan. Jadi kalau kita ambil kebutuhan, tidak masalah. Tapi kalau kita menumpuk keperluan, ini yang menjadikan kita terhina jemaah. Karena Allah berfirman, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Wahai Muhammad,
Kalau engkau telah selesai dari sebuah urusan, maka lakukanlah urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmu engkau berharaplah, atau hanya kepada Rabbmu lah engkau berharap. Ayat ini jemaah banyak sekali tafsir ulama. Di antara tafsirnya adalah ulama menyebutkan fa idza faragta fansab, artinya adalah kalau kau telah selesai satu ibadah, lakukan ibadah yang lain. Itu di antara tafsir ulama. Tapi di sini karena beliau ingin membahas tentang urusan dunia, beliau bawa tafsir yang berbeda, dan ini juga tafsir ulama. Kata beliau, ahli ta'wil, itu ahli tafsir, berkata bahwa maksud ayat tersebut, jika engkau telah selesai dari urusan duniamu, tetaplah bekerja untuk beribadah kepada Tuhanmu. Artinya udah kerja, udah cukup untuk hari ini, udah pindah ibadah. Jangan lembur lah kalau bisa, jangan lembur. Terlebih jamaah di momen-momen Ramadan, menjelang Idul Fitri, yang di Nusantara terkenal dengan kebiasaan apa? Idul Fitri? Menjelang Idul Fitri, perantau, mudik. Kadang orang ingin mudik, alasannya lembur apa? Supaya bisa beli ini dan beli itu, beli tiket ini dan itu. Ingat jamaah, tadi adalah apa? Rezeki tidak bisa dicepatkan dengan usaha kita. Tapi bukan berarti kita tidak usaha, tapi ingat, bergelutnya kita dan bergulatnya kita dengan pekerjaan itu tidak bisa mempercepat apapun. Sayang sekali Ramadan dibuang dengan lembur. Sayang sekali jemaah. Maka kata beliau di sini di antara tafsir ulama, jika engkau telah selesai urusan duniamu, tetaplah bekerja untuk beribadah kepada Allah, yaitu kepada Tuhanmu di sini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan di sini, ayat ini bukan memotivasi Nabi untuk mendapatkan dunia, bukan, karena di bab sebelumnya kita telah jelaskan bahwa jangan mengejar dan jangan mencintai dunia. Tapi ayat ini maksudnya, kata beliau maksudnya adalah anjuran untuk mengambil dunia secukupnya untuk kebutuhan, tapi setelah cukup lanjutkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau membawakan sebuah hadis, tapi hadisnya palsu jemaah, hadisnya palsu dan saya tidak bacakan di sini. Kemudian juga beliau bawakan hadis yang kedua, tapi hadisnya dhaif, hadisnya lemah, tapi maknanya bagus. Kita bacakan di sini. Maknanya bagus. Maknanya sesuai dengan kaidah agama. Beliau menyebutkan, sebaik-baik kendaraan adalah dunia, maka tunggangilah ia agar bisa menyampaikan kalian kepada akhirat. Jadi dunia ini adalah tunggangan kita jemaah. Yang mana halte pemberhentiannya adalah akhirat, atau tujuan akhir kita adalah akhirat. Jadi kalau seorang mengejar dunia, berarti dia menjadikan dunia sebagai tujuan. Tapi seorang mencari kebutuhan dia di dunia, berarti dia menjadikan dunia sebagai kendaraan. Bisa di sini ya? Coba perhatikan bahasa saya. Siapa yang mengejar dunia, berarti dia menjadikan dunia sebagai tujuan. Siapa yang mencari dunia sesuai kebutuhan, maka dia menjadikan dunia sebagai kendaraan. Kalau dunia kita jadikan tujuan, berarti kita kekurangan, terhalang dari dua maslahat, terhalang dari dua kebaikan. Pertama adalah kita salah tujuan, karena harusnya tujuannya apa? Akhirat. Yang kedua, kita tidak punya kendaraan lagi untuk menuju akhirat, karena kendaraannya sudah disembelih. Paham di sini? Sudah dijadikan sebagai tujuan. Sembelihlah dunia ini dijadikan santapan. Maka ini buruk jemaah, buruk sekali. Maka ada seorang, kata beliau di sini, ada seseorang datang kepada Ali bin Abi Thalib, dan orang itu ketika sampai kepada Ali bin Abi Thalib, dia menghina dunia. Nah, kita tahu ya bahwa dunia itu memang terhina. Satu sisi kita harus paham bahwa dunia itu terhina karena apa? Kalau dikejar-kejar
maka menjadi seorang terhina. Tapi di sini orang itu menghina dunia di hadapan Abi Thalib, tapi Abi Thalib mencela Ali, di hadapan Ali bin Abi Thalib dia mencela dunia. Kemudian Ali bin Abi Thalib membalas dengan ucapan apa? Wahai fulan, dunia adalah negeri kebenaran bagi orang yang memperlakukannya dengan benar. Maksudnya dunia ini sebenarnya tidak bersalah. Gak usahlah kau hina-hina seperti itu. Karena dunia ini asalnya benar kalau kita bertindak memperlakukannya dengan benar. Dan dunia ini adalah negeri kesuksesan bagi orang yang memahaminya. Kau akan sukses di akhirat kalau kau paham konsep dunia. Dan negeri kekayaan bagi orang yang berbekal dari dunia menuju akhirat. Maksudnya tetaplah jadikan dunia ini sarana. Kalau kendaraanmu kau caci, bagaimana mungkin kau akan menikmati kendaraan tersebut? Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Jalla fi'ula. Kemudian di sini beliau menyebutkan Muqatil ini salah satu periwayat hadis. Hanya saja hadis yang diriwayatinya adalah hadis yang lemah. Karena dia sering meriwayatkan hadis dengan cara yang tidak sahih. Muqatil mengisahkan bahwa Nabi Ibrahim bertanya, kita baca sesuai buku ya. Wahai Tuhan, wahai Allah, sampai kapan aku ke sana kemari mencari dunia? Sampai kapan harus cari makan di sini, cari makan di situ, kebutuhan di sini, kebutuhan di situ, maksudnya ini ya. Lalu dia dijawab, yaitu Ibrahim dijawab, wahai Ibrahim, jangan berkata begitu. Mencari penghidupan dunia bukan termasuk mencari dunia. Kau cari kebutuhanmu, ya saya kalau menerjemahkan tidak semuanya sesuai dengan buku ya, karena kadang letaknya kurang pas. Kita mencari kebutuhan kita di dunia ini jemaah, bukan tanda kita cinta dunia. Para nabi, para rasul, orang-orang saleh, mereka juga bekerja di dunia. Cari nafkah, cari makan. Maka mencari penghidupan bukan termasuk mencari dunia, bukan termasuk cinta dunia. Sufyan Ats-Tsauri berkata, dalam kitab Taurat tertulis sebuah tulisan. Jika dalam rumahmu ada gandum, kalau bahasa kita di sini, jika dalam rumahmu ada beras, maka beribadahlah. Artinya kalau udah ada kebutuhan, gak usah muluk-muluk dalam urusan dunia. Udah ibadahmu perlu. Kebutuhan kan udah ada. Setelah itu ibadah. Jika telah ada gandum, maka beribadahlah. Jika tidak ada, carilah. Setelah dapat, ibadah. Wahai anak cucu Adam, gerakanlah tanganmu, maka rezekimu akan diberikan sebab untukmu. Maksudnya, wahai anak Adam, ikhtiarlah. Kalau kau ikhtiar, kau dapat. Salah satu ahli hikmah berkata, mencari pemasukan yang bisa menjaga kehormatan bukan termasuk cinta dunia. Akhirnya kita kerja supaya enggak minta-minta, itu bukan cinta dunia. Karena menyelamatkan kita dari hinanya meminta-minta. Salah satu ahli sastra berkata, mencari makanan pokok untuk badan bukan termasuk tamak. Kita butuh bukan termasuk tamak. Mencari makanan pokok untuk badan bukan termasuk tamak. Mahmud Al-Warraq bersenandung. Mahmud Al-Warraq bersenandung. Kata beliau di sini, kita stop dalam bait ini insyaallah. Beliau mengatakan, la tutbi'id dunya wa ayyamaha zamman wa indarat yakad da'iratu min syarafid dunya wa min fadliha anna biha tustatrakul akhiratu. Jangan engkau mengikuti celaan terhadap dunia dan hari-harinya. Jadi jangan caci dunia. Hari ini kok susah kali sih, hari ini kok ini, hari ini kok sedih dan sebagainya. Jangan caci. Hina kalilah hari ini. Jangan begitu. Jangan begitu. Kenapa? Meskipun engkau tertimpa petaka, kata beliau, jangan begitu. Kenapa? Di antara kemuliaan dan keutamaan dunia, dia bisa digunakan untuk mendapatkan akhirat. Ketika kendaraan ini ada, tidak digunakan, siapa yang salah? Apakah kendaraannya? Bukan. Orang yang tidak mau menungganginya yang salah. Yang tidak mau menyetirnya yang salah. Jadi kata beliau,
kita harus perhatikan urusan dunia. Kita wajib menyelidiki kondisi dan membongkar arah keteraturan dan kerusakannya, agar kita bisa mengetahui sebab-sebab kebaikan dan kerusakannya. Kita tahu mana yang baik dari dunia, mana yang rusak dari dunia. Kita harus cek itu dengan ilmu, serta materi kemakmuran dan materi keruntuhan. Kapan dunia ini memakmurkan hidup kita, kapan dunia ini meruntuhkan akhirat kita. Dengan begitu, kerancuan dan kebingungan bisa hilang dari penduduk dunia, dan sebab-sebab kebaikan bisa nampak, sehingga mereka bisa mendapatkan sesuatu melalui pintu-pintunya, serta sengaja memperbaiki kaedah-kaedah dan sebabnya. Jadi, sebagai penutup pembahasan hari ini, yang ingin beliau sampaikan adalah bahwa dunia ini kita butuh, karena kita tadi diciptakan dalam keadaan banyak kebutuhan. Tapi ingat, karena kita butuh, karena kita lemah, asalnya kita butuh kepada siapa? Kepada dunia atau kepada Allah dulu? Kepada Allah. Tapi karena kita hidup tidak di surga sekarang, di dunia, maka kebutuhan itu melalui sebab-sebab dunia. Tapi ingat, dunia tidak selamanya membawa kebaikan. Maka kita harus tahu yang buruk itu yang mana. Tidak selamanya dunia itu buruk, maka kita harus tahu yang baik itu mana. Bisa ya di sini Ibu-ibu? Baru nanti di pembahasan setelahnya, ya, beliau akan menjelaskan tentang kebaikan dunia itu dilihat dari sisi mana sih? Itu nanti yang akan beliau jelaskan. Wallahu a'lam bishawab.